Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak senang ya masuk kelas ini. Wajah-wajahnya tuh semangat, ceria. Pokoknya siapapun gurunya, apapun mata pelajarannya, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Semangat. Baik Pak. Baik. Minggu lalu kita sudah perkenalan dan hari ini kita akan masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, oh iya Utami, tolong pimpin doanya ya. Baik Pak, berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Afika Yunia, Hadir, Bu. Ahmad Fauzan, Saya Bu. Hanifah, Saya hadir. Lutfi Ali Fatur Rahman, Saya Bu. Muhammad Zaki Said, Hadir Bu. Muhammad Raisan Darussalam, Hadir. Livana Melia Putri, Iya hadir Bu. Syahrul Muharram, Hadir. Larissa Zahra Mauhibah, Saya. Taufikur Rahman, Saya Bu. Wifdan Ahmad Rafif. Saya hadir. Alhamdulillah dari 30 siswa semuanya hadir hari ini. Nah, baik. Bu Ai akan membahas mengenai materi minggu lalu yaitu konsep ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat mengenai konsep ilmu ekonomi? Atau ada yang ingin menyebutkan apa aja sih konsep ilmu ekonomi? Ya, mungkin Fauzan mau sebutkan? Ya, betul. Ada yang menambahkan lagi? Nah, coba Lutfi. Baik. Ya, semuanya sudah, alhamdulillah sudah Alhamdulillah, paham ya. dan mengerti mengenai konsep ilmu ekonomi pada materi minggu lalu. Dan hari ini, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bu Dwi akan menginformasikan mengenai tujuan materi pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama Ibu harap kalian mampu memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi dengan baik dan percaya diri. Yang kedua, kalian mampu memahami hukum permintaan dan penawaran dengan baik dan percaya diri. Yang ketiga, mampu menganalisis perhitungan biaya produksi dan keuntungan dengan baik dan percaya diri. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha, dan menentukan tingkat permintaan penawaran suatu produk dengan percaya diri. Dan yang terakhir, kalian mampu mengaplikasikan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha dengan percaya diri. Baik. Untuk materi selanjutnya itu tentang model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi akan dijelaskan oleh Ibu Ai. Ibu Ai, dipersilakan. Oke, baik, anak-anak, kita akan membahas mengenai model pelaku ekonomi, perilaku ekonomi konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Baik, dalam ruang lingkup mencakup 5. Yang pertama ada model ekonomi, kemudian yang kedua ada perilaku ekonomi, yang ketiga ada teori perilaku konsumen, keempat teori perilaku produsen, dan yang kelima adalah biaya produksi. Oke, model ekonomi. Di sini model ekonomi ada 3. Model kegiatan ekonomi sederhana, model dengan campur tangan pemerintah, dan model kegiatan ekonomi terbuka. Dari model kegiatan ekonomi sederhana ini mencakup 2 sektor. 2 sektor di sini. Yang pertama RTK, rumah tangga konsumen dalam kurung masyarakat.
Kemudian yang sektor yang kedua adalah RTP, perusahaan. P di sini adalah produsen. Kemudian ada 3 sektor untuk di model dengan campur tangan pemerintah. Sama di sininya RTK, RTP, dan yang terakhir ada pemerintah. Nah, pada 4 sektor ini di model kegiatan ekonomi terbuka. Di model ekonomi terbuka ini yang ditambahkan adalah perdagangan luar negeri. Luar negeri. Yang ininya sama, RTK, kemudian RTP, dan pemerintah. Selanjutnya ada perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekonomi. Di sini mencakup ada 4 pelaku yang sudah disebutkan di sini, 4 sektor. Pelaku rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, kemudian menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini juga ada 2 pendekatan, ada kardinal dan ordinal. Ada yang mau sebutkan mungkin pengertian dari kardinal dan ordinal? Oh ya, Ozan mau sebutkan? Ya, benar. Mungkin yang lainnya mau menambahkan? Coba Ibu Budi. Oh iya. Rifana mungkin Rifana? Ya benar. Semuanya benar yang disebutkan pengertiannya dari yang tadi. Nah, selanjutnya dari teori perilaku konsumen itu ada teori perilaku produsen. Nah, teori perilaku produsen ini pasti mencakup produksi. Nah, kegiatan yang membuat barang-barang yang berkaitan dengan suatu barang yang akan diproduksi. Di sini teori produksi itu ada 2, ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian biaya produksi. Di sini Ibu akan menerangkan hanya poin-poinnya saja. Nanti untuk penghitungannya Pak Firman yang akan menerangkan. Di sini biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam produksi. Nah, ada jenis-jenis biayanya, ada bahan baku. Apalagi? Ya, tenaga kerja langsung. Ya, biaya overhead pabrik, betul sekali. Kemudian yang kedua ada proses produksi. Pasti dong dalam produksi itu mencakup tadi ada jenis, kemudian ada biaya, kemudian ada proses. Di sini prosesnya ada 2, yaitu produksi atas dasar pesanan. Kemudian yang kedua adalah produksi massa. Massa itu dalam besar ya, atau pokoknya cakupannya tuh lebih besar dari kayak grosir gitu. Namun ini lebih besar dari yang grosir. Jadi massa ini biasanya borongan lebih besar gitu intinya mah. Kemudian selanjutnya adalah hukum permintaan dan penawaran akan dijelaskan oleh Bu Dwi. Nah, ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, kita harus memahami hukum permintaan maupun hukum penawaran, sehingga kita dapat memperoleh hasil optimal dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu, mulai dari istilah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga atau waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, jika suatu permintaan naik, maka barang yang diminta akan turun. Jika
diminta akan naik. Kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Contohnya, jika harga suatu coklat 50.000, maka barang yang diminta adalah 5. Sedangkan jika harga coklat 25.000, maka barang yang diminta sebesar 10. Selanjutnya, hukum penawaran. Jika harga naik, maka barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan akan turun. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya, jika suatu barang harganya 50.000, maka barang yang ditawarkan sebesar 10. Jika harga suatu barang 25.000, maka permintaan pun ikut turun menjadi 5. Baik, sekarang Ibu mau tanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dimulai dari faktor yang mempengaruhi permintaan dulu, aja bisa jawab. Ada Bu, Iya, silakan. harga barang itu sendiri bukan ya yang termasuk dari faktor-faktornya. Terus tingkat pendapatan, Ya, betul. kebiasaan atau selera konsumen, Betul. sama jumlah penduduk. Iya, bisa. Kalau yang penawarannya juga sama sih Bu, kayaknya ada itu deh, jumlah produsen, perbedaannya sama teknologi yang digunakan. Ya, benar sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari teman kalian? Oh ya, baik, cukup. Oke, cukup. Selanjutnya langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan akan dijelaskan oleh Pak Firman. Baik, selanjutnya yaitu materi langkah-langkah perhitungan biaya produksi. Sebelum kita masuk ke materi langkah-langkah perhitungan biaya produksi, mari kita adakan game sedikit. Karena pasti kalian jenuh nih dari tadi materi terus yang kalian terima. Gamesnya apa, Boy? Jadi gamesnya seperti ini supaya pundak kalian tidak pegal. Jadi untuk merilekskan pundak kalian, tepuk-tepuk punggung temannya, hitungannya 2 kali 8. Contohnya kayak gimana, Pak? Coba kita contohkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi punggung teman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Ya. Tadi contoh, jadi Bu Ais sama Pak Firman nggak terlalu dekat. Ya, Baik. oke. Coba yuk dicontohkan. Ya, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian? ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Gimana anak-anak? Belum. Sudah relax? Belum. Belum, Boy, ternyata. Oh, berarti yang kedua kalau belum. Oke. Game selanjutnya apa nih? Nih, angkat kedua tangan. Oh, Mas. Iya, tapi ngangkatnya jangan terlalu tinggi ya. Karena nanti temannya kebauan. Oke. Apa namanya ini? Sewajah kalian aja. Baik. Adanya. Nah. Ya. Oke, angkat tangannya. Angkat tangannya semua Hitungannya yuk. seperti tadi. Oke, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima Oke. kasih. Kita masuk ke materi. Maaf. Materi selanjutnya yaitu biaya produksi. Coba, Bapak mau tanya, ada yang tahu di sini apa sih pengertian biaya produksi? Baik, coba Adi. Iya, betul. Jadi biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan faktor-faktor produksi. Dalam biaya produksi terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu ada
biaya bahan baku. Lalu ada biaya bahan penolong. Ada upah, ada biaya tak terduga, dan biaya lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Nah, biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan faktor-faktor produksi berupa uang, misalkan biaya sewa kantor, biaya upah, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tersembunyi. Nah, ini biasanya dalam bentuk bangunan. Jadi perusahaan ini memiliki bangunan sendiri untuk memproduksi usahanya. Selanjutnya yaitu biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya produksi jangka pendek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung sendiri yaitu biaya yang langsung dikeluarkan untuk menghasilkan faktor-faktor produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya upah, biaya listrik, dan lain-lain. Lalu, biaya tidak langsung. Contohnya, biaya penerangan. Yang kedua adalah dalam hubungannya dengan perubahan volume dibagi menjadi 6 biaya. Yang pertama, biaya tetap total atau dalam rumus biasa disebut TFC. Yang kedua ada biaya variabel total atau dalam rumus biasa disebut TPC. Yang ketiga ada biaya total. Dalam rumus biasa disebut dengan TC. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata atau dalam rumus biasa disebut APC atau average fixed cost. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata. Dalam rumus biasa disebut APC atau average variable cost. Dan yang terakhir ada biaya total rata-rata atau dalam rumus biasa disebut dengan AC, average cost. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Yang pertama. Di sini adalah kuantiti. Banyaknya produksi yang dihasilkan. TFC ini adalah total fixed cost. TVC ini adalah total variable cost dan PC ini adalah total cost. Misalkan suatu perusahaan memproduksi di tahun pertama 5 unit, di bulan pertama memproduksi 5 unit motor. Maka total fixed cost-nya sini adalah 70. Di bulan pertama total variabelnya 0. Jadi bisa jawab total cost-nya berapa? Pintar. Maka total cost-nya adalah 70. Jadi untuk rumusnya kalian sudah tahu ya. Untuk TC sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Dicatat ya. Sudah? Mari kita lanjutkan contoh soalnya. Di bulan kedua, perusahaan memproduksi 10 buah unit.
Untuk total fixed cost itu tetap ya, karena dia adalah biaya tetap, maka per bulannya tetap. Nah, untuk variable cost, jika kuantitas bertambah, maka variabelnya pun bertambah, biaya variabelnya bertambah. Di sini 35, maka total cost-nya pintar 105. Nah, coba kalian hitung sendiri ya. Bapak akan kasih contohnya. Ini Bapak kasih nomor ya. Ini bulan pertama, 2, 3, 4, dan 5. Coba ada yang bisa untuk mengerjakan bulan ketiga sampai bulan kelima? Oh, Fauzan. Iya. Mau jawab nomor berapa? 3. Coba. Nah, di sini kan di nomor 3 ini fixed cost-nya diketahui 70. Dan di sini yang diketahui adalah total cost-nya. Dan yang belum diketahui adalah variable cost-nya. Coba Fauzan, berapa jawabannya? 75, Pak. Pinter. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 75. Selanjutnya, untuk bulan keempat dan bulan kelima, siapa yang mau jawab? Ya, Indah. 130, Pak. Ya, nah, untuk total cost-nya adalah 130. Coba yang terakhir. Di bulan kelima, total fixed-nya adalah 70 dan total variable cost-nya adalah 80. Maka total cost-nya adalah, ya, Latif. 150. Ya, betul. 150. Sampai sini sudah paham anak-anak? Insya Allah paham, Pak. Baik. Nah, coba kalian buka di halaman 88 di modul. Sudah? Sudah ketemu? Oke. Nah, di situ kan ada contoh soal tentang biaya produksi jangka panjang. Ya, coba kalian baca dulu 10 menit. Bapak tunggu ya. Ya, kenapa Latif? Halaman 88. Ya. Di situ ada materi biaya produksi jangka panjang. Coba kalian baca dan pahami dulu ya. Gimana? Sudah mengerti belum? Sudah ya? Ini Fauzan dari tadi bercanda terus nih, Bapak perhatiin nih. Coba, Bapak mau tanya nih. Total fixed cost itu
Rumusnya apa? Oh, Bapak salah ya? Berarti kamu ternyata masih memperhatikan. Iya, maksud Bapak adalah total cost. Rumusnya apa? Ya, betul. Lain kali kalau Bapak jelasin, kamu jangan bercanda. Perhatikan. Ini ada yang lain tuh, pada fokus, pada belajar, pada dengerin Bapak. Gimana? Sudah dipahami untuk biaya produksi jangka panjangnya? Baik. Biaya produksi jangka panjang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya rata-rata jangka panjang. Atau dalam rumus bisa disebut RAC atau long run average cost. Yang kedua yaitu biaya marginal jangka panjang atau dalam rumus biasa disebut dengan LMC atau long run marginal cost. Dan yang terakhir yaitu biaya total jangka panjang atau dalam rumus biasa disebut dengan LTC, long run total cost. Untuk mencari biaya rata-rata jangka panjang, rumusnya adalah long run total cost bagi quantity. Untuk mencari biaya marginal jangka panjang atau LMC, rumusnya adalah delta long run total cost dibagi delta Q quantity. Dan yang terakhir, untuk rumus biaya total jangka panjang adalah long run total cost sama dengan long run variable cost. Nah, coba dicatat ya untuk rumusnya ya. Jika sudah, coba buka halaman 89. Nah, di halaman 89 ada soal tentang biaya produksi jangka panjang. Nah, itu nanti akan jadi tugas kalian dan kalian kerjakan di kertas folio, dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk materi perhitungan langkah-langkah biaya produksi ada pertanyaan? Baik, selanjutnya Bu Ai. Tadi kalian sudah belajar mengenai model, perilaku konsumen, perilaku produsen, dan teori-teori mengenai hal itu. Kemudian tadi dijelaskan oleh Bu Dwi, hukum permintaan dan hukum penawaran, dan yang terakhir oleh Pak Firman adalah biaya mengenai biaya produksi. Betul. Nah, kesimpulannya adalah dalam kegiatan ekonomi itu kita tidak terlepas dari yang namanya konsumsi, produksi, kemudian kegiatan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian dalam hukum permintaan dan penawaran, Dalam kegiatan ekonomi kita harus memahami hukum dari permintaan dan penawaran sehingga kita dapat mendapatkan hasil optimal dalam setiap kegiatan ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada diskusi soal di halaman 90. Dan jangan lupa juga untuk di halaman 89
Latihan soal mengenai biaya produksi jangka panjang dikerjakan di kertas folio. Terima kasih untuk hari ini. Ibu dan Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.